Oke, anak-anak terkasih, selamat berjumpa kembali. Hari ini anak-anak kita akan membahas materi kita tentang bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah mampu memperjelas kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mampu memperjelas atau menjelaskan alasan laki-laki dan perempuan saling menghormati. Dan yang ketiga, mampu memperjelas hal-hal yang dapat dikembangkan sebagai laki-laki dan perempuan. Inilah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang anak-anak kita mau mengamati gambar ini. Ketika kita mengamati gambar ini, maka muncul pertanyaan, apa yang kamu temukan pada gambar ini? Kalau kita melihat gambar ini, maka kita akan menemukan satu, adanya kebahagiaan di antara anak laki-laki dan perempuan. Kedua, anak laki-laki dan perempuan tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Sekarang anak-anak, berdasarkan gambar di bawah ini, menurutmu apa perbedaan kebiasaan anak laki-laki dengan anak perempuan? Sekarang kita lihat gambar yang anak perempuan. Anak perempuan lebih menyukai hal-hal yang menarik, misalnya permainan boneka, memasak, permainan lompat tali, dan masih banyak hal-hal menarik lainnya yang sering dilakukan oleh anak-anak perempuan. Sedangkan kalau kita lihat pada gambar anak laki-laki lebih menyukai tantangan, misalnya bermain bola, bermain perang-perangan, dan permainan-permainan lain yang memiliki tantangan untuk mereka lakukan. Inilah perbedaan kebiasaan anak laki-laki dengan anak perempuan. Sekarang anak-anak, mari kita membaca Kitab Suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian.
maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Anak-anak, untuk mendalami materi tentang bacaan kitab suci, Bu Rosma mengajak anak-anak sekalian melihat tentang kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan semua isi bumi ini sungguh indah dan sempurna seperti yang tampak pada gambar. Di sini juga ada manusia laki-laki dan manusia perempuan. Manusia laki-laki dan perempuan itu bernama Adam dan Hawa. Maka setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka kelebihan dan kekurangan itu tetap kita harus syukur. Nah, sekarang anak-anak, mengapa kita harus bersyukur diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan? Kita harus bersyukur karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kemudian, mengapa manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang tentunya berbeda satu dengan yang lain, baik itu fisiknya maupun hobinya dan keinginan-keinginan yang lain. Mengapa Tuhan menciptakan itu berbeda? Supaya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi anak-anak, perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah supaya saling melengkapi. Maka perlu bagi kita untuk bisa menghargai teman laki-laki maupun teman perempuan. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika di bumi ini hanya ada laki-laki atau hanya ada perempuan saja? Tentu jika hanya ada laki-laki atau jika hanya ada perempuan, maka manusia tidak akan berkembang seperti saat ini. Tentu hanya ada manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan tidak ada kita. Begitu ya. Berikutnya, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia, anak-anak, supaya manusia ini berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap dan melata di bumi. Ini ada dalam Kejadian di bab 1 ayat 26. Jadi Allah menciptakan bumi ini supaya bumi ini ada yang menguasainya sekaligus juga ada yang merawatnya. Kemudian sebagai perempuan dan laki-laki, kita diharapkan dapat menerima diri kita sebagai anugerah Allah yang patut kita syukuri. Kita juga diharapkan mengembangkan diri sebagai laki-laki atau perempuan menuju kesempurnaan sebagai citra Allah. Apa saja yang bisa kita kembangkan? Misalnya hal-hal yang baik, supaya kita semakin serupa dengan Allah. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Anak-anak, bagaimana cara kita bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan? Kita dapat bersyukur dengan
Kita merawat anggota tubuh dengan baik. Kita mencintai diri kita sesuai bakat dan martabat manusia yang sesungguhnya. Kita tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan kemalasan. Itulah cara kita bersyukur sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Anak-anak, laki-laki dan perempuan disebut makhluk istimewa karena diciptakan sesuai citra atau gambar Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama mewarisi gambar Allah. Sebagai sesama gambar Allah, laki-laki dan perempuan mewarisi juga sifat-sifat Allah yang mengasihi, berbuat baik, bertanggung jawab, dan semua perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Nah, apakah kedudukan laki-laki dan perempuan berbeda? Jawabannya adalah laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Artinya tidak ada yang istimewa. Laki-laki dan perempuan sama-sama istimewa di hadapan Allah. Pertanyaan refleksi untuk anak-anak ialah, apakah aku sudah bersyukur diciptakan sebagai perempuan atau diciptakan sebagai laki-laki? Silakan pertanyaan ini dijawab dalam hati anak-anak sekalian.